Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Branka dengan NIM 2315101037. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UAS saya, yaitu di sini ada sistem untuk absensi dan gaji, sistem untuk gaji karyawan. Nah, ini saya akan pertama menjelaskan database-nya. Di sini saya ada user, division, attendance, leave request, ada payroll, dan juga ada activity log. Nah, di sini di tabel user sini ada one too many dengan dari division ke user. Jadi di sini itu artinya sebuah divisi itu bisa dimiliki oleh banyak user. Dapat dilihat di sini di user ini ada divisi ID. Jadi setiap user ini pasti memiliki sebuah divisi. Lalu ini untuk data-datanya untuk user, ID, divisi, name, email, role, ada super admin, admin, dan user. Lalu ada posisi, base salary atau gaji pokok, posisi allowance, ini tuh tunjangan posisi, tunjangan makan atau konsumsi, tunjangan transportasi. Lalu ini sisa cuti tahun ini. Lalu avatar to foto profile, created. Lalu di sini ada divisi dan name dan ya ID. Lalu ada attendance atau absen. Di sini juga ada relasi dari user ke attendance, yaitu one to many juga, yaitu satu user bisa melakukan banyak uh, attendance atau absen. Jadi ya nggak mungkin kan bisa absen satu kali. Nah, di sini ada tanggal kapan absennya, waktu kapan dia absen, dan waktu kapan dia absen pulang. Nih, absen itu kan ada dua, absen masuk dan absen pulangnya. Lalu ada status apakah dia sakit, izin, alfa atau terlambat. Ini platnya ini jika di approve. Uh, Baik itu di status ini sick atau leave, apakah di approve ya. Lalu ini ada request untuk leave atau cuti. Sini ada tipenya, yaitu annual, ini artinya tahunan, di mana itu ada batasnya di sini. Leave quota. Jadi tidak bisa uh, setiap tahun itu melebihi kuotanya. Ini untuk orang yang liburan misalnya. Kalau sakit itu tidak akan mengurangi kuota, atau emergensi itu misalnya hal-hal yang tidak bisa dihindari, misalnya uh, ada upacara agama atau apa itu mungkin yang magang itu wisuda misalnya. Lalu ada day, kapan ya start hingga end-nya. Status apakah di approve atau tidak. Lalu ada payroll. Di sini juga ada relasi dari user one to many. Payroll itu artinya gaji, di mana setiap user itu bisa mendapatkan lebih dari satu kali gaji, banyak gaji. Di sini ada ID-nya, ID payroll, ID gaji, lalu ada ID usernya yang terhubung dengan user. Lalu ada bulan dia bulan gaji ini, eh, tahun gaji ini. Lalu ini ada basic salary atau gaji pokoknya. Lalu ada tunjangannya. Lalu ada overtime, apakah dia itu eh, lembur. Nah, untuk mengecek overtime itu dari sini attendance. Jika check outnya itu melebihi jam yang ditentukan, maka dia akan overtime atau lembur. Lalu ada
net salary, deduction, dan credit add. Lalu ada activity log. Ini untuk activity log juga ada relasi one to many dari user. Ada user ID, ada action, dan deskripsi. Ini activity log hanya bisa dimanfaatkan atau dilihat oleh role super admin. Nah, untuk tampilan website seperti ini jika uh, super admin. Jika dia ini admin seperti ini, dan jika user itu akan seperti ini tampilannya. Jadi setiap role itu akan memiliki tampilan yang berbeda-beda. Nah, dari super admin sendiri itu kurang lebih mungkin dia itu mirip dengan admin, hanya ada beberapa fitur yang melebihi dia. Nah, saya akan mulai dari user. Di sini user akan langsung menampilkan dashboard. Di sini ada pengumuman. Misalkan pengumumannya seperti ini, support akan maintenance. Nah, jadi X. Lalu ini ada sisa cuti, total telat, dan slip gaji terakhir. Karena bulan ini belum gaji, jadi ya udah. Lalu sini kita bisa absen. Untuk absen masuk klik pertama. Nah, dapat dilihat di sini statusnya terlambat. Karena ya ini sudah pukul jam 8 malam. Ini sudah ada lambat. Nah, lalu kita akan absen pulang. Lalu ada riwayat absen. Di sini data ini sudah saya query apa namanya isi otomatis di sini data seeder. Jadi saya tidak melakukan pengisian data secara manual karena ini sudah ada data, saya bisa divisualisasi. Lalu di sini ada riwayat absensi. Nah, sini bisa kita filter. Sini kan banyak sekali nih. Karena ini secara keseluruhan, ini bisa kita filter misalkan dari tanggal 1 hingga tanggal 2 absensinya seperti ini. Lalu ada pengajuan cuti. Di sini bisa kita ajukan cuti. Apakah sakit? Kalau sakit itu harus ada surat dokter. Lalu jika izin darurat atau kita pakai kuota tahunan. Nah, misalkan kita mau liburan nih healing besok 1 hari. Alasannya jalan-jalan. Misalkan seperti itu. Jadi kalau kita pakai kuota tahunan ataupun izin darurat, kita tidak perlu ada laporan surat dokter. Sini tinggal dikirim. Nah, misalkan kita mau nggak jadi cuti, itu bisa kita batalkan. Nah, jadi cutinya ya nggak kehitung dia. Nah, misalkan kita mau cuti nih. Nah, ini cuti. Ini kan statusnya menunggu, jadi artinya kita tuh harus menunggu admin untuk mengapprove cuti kita. Lalu sini ada slip gaji. Sini kita bisa melihat slip-slip gaji kita. Ada September 2025. Ini detailnya gaji pokok, tunjangan, dan waktu lembur hingga potongan-potongannya. Download. Nah, ini. Lalu sini ada logout, dan ini ada edit profile. Ini jika ingin edit password, sini hanya bisa mengganti password, foto profil,
Misalkan sini saya ganti. Nah, ini jadi staff IT saja. Di sini kita bisa diganti email juga, tapi jabatan divisi tidak bisa digantikan. Nah, sudah berubah di sini, terlihat. Nah, lalu itu saja untuk sistem dari user. Nah, selanjutnya akan dari admin. Sini untuk admin, dia juga bisa ganti profile. Lalu di sini ya dashboardnya bisa absen. Ini udah pengumuman juga. Dan ini generate gaji. Otomatis ke generate gaji dia. Itu ada lihat absensi tim. Dia otomatis ke monitoring absen. Ya, dapat lihat di sini uh, staff IT dan admin IT. Admin IT itu diri kita sendiri yang admin. Staff IT itu yang tadi akun user. Sini ada monitoringnya. Lalu sini ada kelola pengumuman. Nah, sini kita bisa membuat pengumuman yang akan ditampilkan. Misalkan besok kiamat. Ini warna peringatan darurat dan gawat terbitkan. Maka jika kita ini dimatikan yang lainnya, kita pergi ke dashboard, itu akan ada pengumuman kiamat seperti ini. Nah, lalu di sini ada fitur manajemen user di mana kita sebagai admin bisa mengedit tambah user baru salah satu ini. Jabatan CEO gaji 100.000, tunjangan jabatan dan tunjangan makan, lalu uang transport. Nah, ini kita akan memiliki karyawan baru yang memang pahlawan magang dan eh, gaji pokok 1 juta. Nah, seperti ini. Nah, juga bisa kita tambahkan jatah cuti sebanyak-banyaknya. Nah, kita juga bisa mengedit seperti tadi dan hapus. Misalkan kita akan di sini nama yang ini kita ganti jadi staff. Gajinya kita naikkan. Ini yang 8. Tunjangan kita tambah. Jadi dia akan namanya staff sekarang. Ini coba kita refresh. Nah, staff. Lalu sini ada monitoring kayak tadi yang saya bilang. Dia akan menampilkan semua absensi dari divisinya sendiri. Saya juga difilter, misalkan dari tanggal 1 hingga hari ini. Nah, untuk PDF ini periodenya. Lalu ada juga laporan absensi. Ini laporan ini per bulan setiap karyawan. Misalkan 2025 Januari tampilkan total hadir, total terlambat, dan statusnya rajin. Saya juga di-download. Ini datanya. Saya tampilkan misalkan bulan April, bulan Mei. Nah, ini dia seperti ini cutinya mungkin lebih, maka dia cukup tidak rajin. Lalu ini ada laporan gaji. Karena bulan ini belum gajian,
kita akan cek di 2025. Nah, ini tampilannya. Akan bulan Februari, April. Dia akan berbeda menyesuaikan dengan potongan dan tambahan dari uang lembur yang tunjangan sama ya. Dari uang lembur dan potongan terlambat. Saya juga dicetak. Lalu ada approve cuti. Nah, ini dapat dilihat di sini ada ajuan cuti dari staff. Ini staff hari ini tanggal pengajuannya hari ini dan tanggal cutinya besok. Seperti yang tadi kita ajukan. Jadi jika kita sini sebagai admin kita bisa menolak ataupun menyetujui. Kan ya setuju lah. Besok libur karena itu eh, besok boleh lah libur. Kasih dah dia senang-senang. Nah, disetujui. Jadi sudah berkurang jumlah cutinya. Lalu sebagai admin bisa juga menggenerate gaji. Ini gaji-gajinya. Tuh, kita sudah generate gaji bulan ini. Ini gaji bulan ini yang sudah kita ganti gaji pokoknya dan beri tunjangan. Yang sebelumnya ini gaji pokoknya 7 juta, sekarang 8 juta. Ini denda terlambat hari ini 2.500.000. Nah, itu aja untuk fitur dari admin. Lalu akan ada fitur dari super admin. Nah, super admin ini tampilan dashboardnya akan menampilkan sebuah eh, grafik perbandingan eh, pengeluaran gaji divisi. Bisa tuh, tuh. Misalkan tahun 2025 ini divisi financial accounting menghabiskan 15 jutaan lah. Lalu ini 30 jutaan. Ini paling banyak gajinya nih. Harus dipotong kayak. Nah, seperti itu dia itu akan menampilkan grafik itu diagram yang akan menampilkan perbandingan pengeluaran untuk gaji setiap divisi. Lalu di sini total divisi dan total admin user. Di sini ada log. Nah, seperti yang saya katakan tadi di sini, uh, activity log itu hanya bisa digunakan oleh super admin. Nah, ini dialognya. Jika kita lihat semua, ini kan ada log yang nah ini tadi barusan kita mensembunyikan atau menonaktifkan pengumuman. Lalu ini yang barusan admin IT menggenerate gaji bulan Januari tahun 2026 untuk 6 pegawai. Lalu ada admin IT meng-approve cuti. Ini admin IT mengubah data dari staff nama staff IT menjadi staff, mengubah base salary dari 7.100.000 menjadi 8.100.000, mengubah tunjangan posisi dari 0 jadi berapa ini? 1 juta ya, 1 juta. Lalu ini juga ada admin IT menghapus user nama pahlawan magang. Ini ada admin IT, ya sudah. Ini semua log-log activity yang dilakukan oleh user, admin bahkan super admin. Nah,
Ada juga manajemen divisi. Nah, di sini divisi eh, kita bisa menambahkan divisi baru, misalkan divisi marketing. Nah, kan muncul divisi baru. Lalu ini marketing muncul. Nah, lalu jadi kalau kita edit marketing, kita hapus marketing. Nah, kan hilang lagi dia. Hilang. Lalu ada manajemen user all. Artinya tadi kalau si admin tadi manajemen user itu hanya bisa menampilkan yang divisinya sama. Lihat di sini divisi IT semua. Lalu sedangkan si super admin dia itu bisa menampilkan seluruh user akan dia sendiri dari divisi IT, uh, human resource, financial, finance and accounting. Nah, kita edit ataupun hapus atau bahkan tambah. Ini sama seperti yang admin tadi. Lalu ada monitoring absensi. Ya, dia juga bisa menampilkan absensi. Ini banyak banget nih. Ini semua divisi kita bisa mengatur revisi apa aja yang kita tampilkan. Nah, divisi operation ada ya, ada deh, kosong ya. Tuh, seperti itu dan juga bisa kita atur dari tanggal hari ini. Nah, hari ini aja yang absen. Lalu ada laporan absensi. Ini per divisi. Divisi ini 6 pegawai jumlah hadir ini bulan Januari karena masih sedikit kita ganti ke 2026 Januari masih sedikit kita ganti ke 2025. Nah, ini sama dia kayak yang uh, laporan absensi yang admin, cuman admin itu kan sama dia harus divisi, tapi kalau yang super admin dia tuh bisa memantau seluruh divisi juga di print. Lalu ada laporan gaji, ya juga dia akan menampilkan seluruh seluruh divisi. Lalu sini ada kita atur tahunnya supaya kelihatan. Sekarang 2025, 2026 itu kan baru. Nah, ini kalau yang di admin laporan gaji dia hanya menampilkan divisinya saja untuk staff-staffnya atau dirinya. Sedangkan super admin itu menampilkan seluruh karyawannya dari divisi apapun. Nah, ini lognya seperti yang tadi saya katakan. Ini menghapus divisi update update ya ada log. Lalu untuk bagaimana sih caranya ya menghitung ini? Nah, untuk melakukan perhitungan ini log, dia hanya memberikan log. Perhitungan itu ada di uh, attendance. Ini hanya check in dan check out late. Nah, perhitungan yang paling krusial itu di sini, payroll. Jadi karena untuk menggaji itu kan perlu perhitungan dari gaji pokok, tunjangan, lembur, terlambatan, atau mungkin hadir. Ini dia diambil bulan ini, tahun ini. Ini denda jika telat per menit. Lalu denda alfa per hari. Sepertinya mendingan tidak hadir daripada telat 700 menit ya. Biaya lembur per jam, jam pulang kantor ya, jam 17. Maka jika kita absen keluar lebih dari jam
17, maka itu akan terhitung lembur. Nah, ini mengambil attendance dan cuti. Hari kerja itu 22 alfa. Nah, ini untuk menghitung jumlah alfa. Jumlah hari kerja efektif ini 22 dikurangi present day. Jadi kapan kita hadir, total yang ada di database attendance, dan dikurangi dengan kita cuti. Jadi misalkan kita uh, nggak pernah absen, ya harusnya dia 0. 22 dikurangi 22 dikurangi 0, 0. Ini kan total hari efektifnya 22. Ini berapa kali kita absen? 22 misalkan. Ini berapa kali kita cuti? Bukan cuti sih. Tidak hadir. Karena kalau cuti itu biasanya dia tidak terhitung tidak hadir. Dia terhitung hadir. Kalau dia approve. Nah, lalu ini ada tunjangan jabatan. Position allowance. Apakah ada? Kalau enggak, 0. Lalu uang makan. Ini juga. Kalau ada, 0. Per hari ini. Uang transport per hari ini. Lalu ini ada total tunjangan akan ditambah tunjangan jabatan, tunjangan uang makan, dan tunjangan uang transport jika ada akan ditambah semuanya. Lalu ini uang lembur. Nah, lembur nih. Awalnya 0, lalu akan diambil lagi attendance-nya atau absensinya. Dan di sini akan mengecek hours, jam pulang kantor. Jika check out, waktu kita keluar itu melebihi jam pulang kantor, maka itu akan terhitung lembur. Nah, ditambah total terlambat. Ini juga sama seperti yang lembur itu. Dia kan, tapi jika kita apa namanya, absennya lebih, waktu kita absen itu lebih besar daripada waktu jam mulai kantor gitu ya. Iya, tinggal di potongan telat dengan total terlambat dikali dengan denda. Potongan alfa ya sama. Total alfa dikali dengan denda alfa. Ini totalnya potongannya. Lalu gaji pokok itu kita ambil base salary angka 5 juta. Lalu gaji bersih itu akan dihitung nih. Gaji pokok ditambah dengan tunjangan, uang lembur, lalu dikurangi dengan denda. Nah, seperti itu perhitungan paling krusial di sistem saya ini. Jadi ya, ini tinggal di create saja. Ini untuk membuat log. Ini show, dia ada perhitungan, dia ini hanya show dan ini untuk download. Lalu untuk absensi, ya seperti ini dia hanya melakukan uh, absen. Ini status jika waktunya telat. Work start time, current time itu waktu ini dia
Jika saat dia absen, itu lebih dari work start time, maka akan telat. Jadi, untuk mendapatkan waktu telatnya, current time dikurang ya waktu terlambat, waktu mulai mulai kerjanya, maka akan ya mendapatkan berapa menit ya terlambat. Lalu ini hanya membuat dan lock. Dan ini check out, ini harus jam pulang. Nah, ini tidak ada perhitungan yang dilakukan. Di log and then announcement itu hanya menampilkan, ya hanya memberi data. Isi juga jadi perhitungan itu cuma tadi gaji atau mungkin absen untuk mencari telatnya. Nah ini untuk yang cuti. Annual ini dia akan ini jika kita cuti melebihi batas, nah, misalkan ya ini punya 11 pengajuan cuti, ajukan. Saya mau cuti 1 tahun nih dari bulan Februari sampai Februari depan. Nah, ini bolos. Nah, nggak bisa dia melebihi. Ini dia kayak kuota tahunan. Nah, ini juga cek untuk apakah dia sudah cuti di hari itu. Jadi saya lupa tadi melihatkan kalau kita tidak bisa cuti di hari yang sama. Misalkan besok kita udah cuti nih. Kita cuti lagi besok, tapi izin darurat dari besok hingga lusa. Kita cuti lagi. Nah, ini nggak bisa karena besok kita sudah cuti. Masa 2 kali kita cuti di hari yang sama? Nah, ini jika start date-nya maupun end date-nya itu eh, tabrakan ya. Ini seluruh membuat cuti ya, ya saya rasa tidak ada perhitungan lagi. Sini untuk update dia hanya menambah dan destroy jika kita batal cutinya. Payroll tadi profile report. Report itu laporan ya, atensi laporan gaji. Sini dia tidak ada perhitungan, dia hanya mengambil data kan attendance, report attendance, dia akan mengambil laporan sumber. Ini mode harian dari start date. Ini jika kita filter ya. Ini jika kita filter, dia akan start date hingga end date, dia akan mengambil query attendance. Where date start end. Lalu jika lengkap, nah ini ya. Lalu ini ada laporan payroll.
Kalau user nggak boleh dia user. Ini kalau admin dia akan ya cuma menampilkan laporan untuk gaji. Tidak ada perhitungan-perhitungan krusial yang terjadi. Ini untuk user controller. eh, ini isi dari user, divisi dari user. Nah, ini role, ini create. User create itu berarti kita membuat user dari manajemen user. User edit, ini jika kita mengedit divisi lain. Ya, nggak bisa sih sebenarnya, tapi untuk jaga-jaga aja. Nah, seperti itu ini destroy. Lalu langsung aja kita coba API-nya di sini. Pertama kita login dahulu. Nah, di sini API out login. Kita mau login ke staff HR1 atau kita login ke super admin aja ya. Salah. Kan kita mau login ke yang belum absen ya. Nih, staff 2. Staff 2 kita login ke staff 2. Kita absen dari postman. Log out. Belum absen. Belum ke out. Nah, ini kalau login. Nah, ini kita udah kasih login. Jangan lupa kita pasang tokennya. Pasang token out. Oke. Nah, sini kita akan coba absen dari sini. Attendance, check in, post, attendance, check in, post. Nah, ini uh, dia tuh nggak perlu apa-apa sebenarnya bodinya. Jadi coba kita absen. Tuh, berhasil absen. Lambat 700 menit. Lalu jika kita mau check out, nah berhasil juga check out. Misalkan kita mau apa lagi? Nah, seperti itu ya. Ini banyak ada fitur-fitur API-nya. Majukan cuti. Mungkin. Jadi, apa ya isinya? Type, start date, and date reason. Nah, ini. Ya, itu kurang lebih
isi fitur-fitur dari sistem absensi dan pemberian gaji dari kantor. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.